Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga tetap sehat ya, semangat dalam mempengaruhi atau dalam menghadapi situasi yang masih COVID-19 seperti ini. Tetap rajin berolahraga, berdoa, berusaha, semoga kita terhindar dari penyakit. Amin. Oke, pada materi kali ini kita akan bahas yaitu untuk pelajaran BCOK kelas 9, yaitu namanya senam lantai. Nanti kita akan bahas bersama-sama tentang senam lantai. Kita awali kegiatan belajar kali ini ya dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah kegiatan kali ini dapat berlangsung dengan aman, dengan semangat, dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan badan kita selalu sehat. Amin. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang aktivitas pembelajaran gerak spesifik senam lantai. Ingat ya, ini kita akan bahas senam lantai, bukan senam irama. Jadi senam lantai itu berbeda dengan senam irama. Kalau senam lantai adalah senam yang dilakukan di lantai atau di matras, kita kenal ya. Tapi kalau senam irama itu adalah senam yang dilakukan dengan menggunakan alunan musik atau irama. Itu perbedaannya di situ. Tapi untuk induknya sama aja. Untuk induk olahraga baik itu senam lantai maupun senam irama sama. Kalau induk senam lantai maupun senam irama di Indonesia itu namanya adalah Persani, Persatuan Senam Indonesia. Sedangkan untuk induk olahraga senam dunia itu namanya adalah FIG atau Federation Internationale de Gymnastique atau kita kenal dengan FIG. Nah, itulah induk olahraga senam di Indonesia dan internasional. Nah, tapi yang kita akan bahas di sini adalah senam lantai. Di mana ya? Bapak ingatkan lagi kalau senam lantai ini adalah senam yang dilakukan di lantai atau matras. Jadi alatnya menggunakan matras. Ya. Lantai atau matras ini ukurannya adalah 12 meter. Nah, tempatnya di mana kita melakukan senam lantai itu namanya adalah gimnastik. Untuk senam itu merupakan aktivitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Lah, gerakan-gerakan senam sangat sesuai untuk mengisi program pendidikan jasmani. Agar jasmani kita sehat, kita harus rajin melakukan gerakan-gerakan seperti melakukan senam. Nah, gerakannya merangsang perkembangan komponen kebugaran jasmani seperti, jadi gerakan senam ini dapat merangsang perkembangan komponen kebugaran jasmani seperti apa saja? Nah, seperti kekuatan dan daya tahan otot dari seluruh bagian tubuh. Di samping itu, senam juga berpotensi mengembangkan keterampilan gerak dasar sebagai landasan penting bagi penguasaan keterampilan teknik suatu cabang olahraga. Jadi dimanapun kita melakukan, ketika kita mau melakukan suatu kegiatan olahraga, maka kita awali dengan pemanasan dahulu agar tidak terjadi cedera. Senam lantai dilakukan pada matras. Unsur-unsur gerakannya terdiri dari, jadi unsur-unsur gerakan senam lantai itu terdiri dari apa saja? Itu terdiri dari mengguling, melompat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang, atau pada waktu melompat ke depan maupun ke belakang. Nah, sedangkan bentuk-bentuk latihannya juga merupakan gerakan dasar dari senam berkakas atau senam alat. Pada dasarnya bentuk-bentuk latihannya baik untuk putra maupun putri sama. Tetapi untuk putri dimasukkan juga unsur-unsur gerakan balet. Nah, dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu ada perbedaan sedikit. Tapi kalau untuk kelas 9 ini kalian sudah tahu tentang itu roll depan, roll belakang, kemudian guling lenting, dan semuanya sudah paham karena sudah kalian pelajari sebelumnya dan sudah kalian praktekkan pada pembelajaran sebelumnya. Yang B, aktivitas pembelajaran gerak kombinasi rangkaian senam lantai. Jadi apa itu kombinasi ya? Jadi kita akan mengkombinasikan.
maksudnya itu menggabungkan dua gerakan menjadi satu gerakan. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan guling depan atau roll depan dan guling belakang. Kita akan mengkombinasikan antara dua gerakan guling depan dan guling belakang. Ini kalian bisa lakukan secara perseorangan maupun secara kelompok. Nah, ini seperti ini caranya. Kalian pertama-tama itu melakukan namanya guling depan. Kalian sudah paham lah tentang guling depan ya. Guling depan itu kan diawali bisa melakukan pertama dengan sikap berdiri maupun sikap jongkok. Nah, gerakan yang pertama seperti inilah, sikap jongkoknya seperti itu. Kemudian kedua tangan mengenai matras. Kemudian setelah kedua tangan mengenai matras, maka letakkan gerakan yang pertama itu bukan kepala tapi tengkuk sih ya, tengkuk belakang itu mengenai matras. Ketika posisi badan seperti ini, tengkuknya sudah mengenai matras, maka gerakan tangan, kedua tangan ini harus didorong sekuatnya agar menghasilkan suatu gerakan namanya yang sempurna, gerakan mengguling yang sempurna. Ingat, perlu kalian pahami dan Bapak utarakan lagi atau Bapak jelaskan lagi bahwa gerakan guling ini adalah suatu gerakan yang mengguling kayak orang mengguling ya. Posisi badan itu membentuk huruf O, bundar, bukan kotak ya. Dan ingat, posisi dagu ini harus nempel pada dada, itu perlu diperhatikan. Dan kedua tangan ini rapat ya. Nah, dan dorongan kedua tangan itu harus kuat sehingga apa? Nanti akan menghasilkan suatu gerakan ke depan, bukan ke samping atau ke arah yang tidak sempurna. Nah, setelah kalian melakukan gerakan namanya guling depan, kemudian disusul dengan guling belakang. Nah, apa perbedaan guling depan dan guling belakang? Nah, kalau guling depan itu pasti ya posisi badan itu menghadap ke matras. Sedangkan kalau guling belakang, posisi badan kita adalah membelakangi matras. Nah, ini. Setelah kalian melakukan guling depan, maka disusul dengan guling belakang seperti ini ya. Gerakannya jongkok ya. Ingat kedua, kemudian ini gerakan yang kedua, posisi pantat ini, bokong itu menempel matras dan kedua tangan ingat ya diletakkan di samping atau di belakang kepala seperti ini. Nah, setelah posisi seperti ini, maka doronglah kedua tangan ini dengan kuat dan gerakan kedua kaki ini harus lurus. Kalau kuat menghasilkan gerakan sempurna seperti ini. Nah, inilah kalian latih ya, kombinasikan antara gerakan roll depan dan roll belakang. Itulah gerakan kombinasi antara dua gerakan yang dikombinasikan menjadi satu gerakan. Untuk yang itu aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan guling depan dan guling lenting. Nah, kalau yang pertama tadi guling depan dan guling belakang, kemudian gerakan yang kedua itu kalian melakukan guling belakang. Guling belakang ya. Guling belakang kemudian dan guling lenting. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga itu aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan guling lenting dan loncat harimau. Jadi mengkombinasikan dua gerakan ini namanya guling lenting. Ya, guling lenting seperti ini. Hampir mirip dengan gerakan roll depan sih. Tapi ini melenting. Maksudnya melenting itu posisinya agak dilentingkan. Bukan seperti roll depan. Kalau roll depan itu dia tidak melenting. Melenting itu seperti ini ya. Nah, gerakan melenting. Nah, setelah kalian melakukan gerakan melenting, gerakan lenting seperti ini, kemudian kalian melakukan gerakan yang kedua namanya loncat harimau.
namanya gerakan loncat harimau ini biasanya dilakukan dengan ancang-ancang ya. Setelah posisi berdiri seperti ini, kemudian kalian meloncat seperti harimau meloncat atau menerka mangsa. Ini ya, kayak melayang seperti ini. Nah, setelah melayang kemudian kedua tangan seperti ini mengenai lantai atau matras, kemudian berguling seperti ini dan membentuk sikap jongkok kemudian berdiri. Nah, jadi kalian latih ya gerakan guling lenting dan guling atau loncat harimau, kalian latih. Nah, kombinasikan gerakan ini dengan baik dan sempurna. Untuk yang keempat yaitu aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan loncat harimau dan meroda. Jadi yang keempat ini adalah gerakan loncat harimau yang ini ya. Setelah kalian melakukan gerakan loncat harimau disusul dengan meroda. Ingat, meroda ini berbeda dengan namanya guling atau gerakan loncat. Kalau loncat itu biasa ke depan ya, guling itu bisa ke depan ke belakang. Tapi kalau gerakan meroda itu arahnya ke samping ya, ke samping kanan atau ke samping kiri, bukan ke depan dan ke belakang. Lah, kalian sudah paham pasti ya, yang awalan dari gerakan meroda itu adalah yang pertama posisi berdiri dan kedua tangan itu menjulur ke atas seperti membentuk huruf V ya, huruf V. Nah, kemudian setelah huruf V kakinya juga jangan dirapatkan tapi harus direnggangkan ya, tapi jangan renggang terlalu lebar ya, biasa aja. Kemudian gerakanlah yaitu angkat badan kalian atau merengkan badan kalian ke samping, kemudian angkat satu kaki kalian, kemudian merodalah ke samping kanan atau samping kiri. Itulah gerakan meroda. Nah, jadi kalian kombinasikan yaitu dua gerakan yang pertama itu gerakan loncat harimau, kemudian disusul dengan gerakan meroda. Nah, itu adalah nomor 4. Untuk nomor selanjutnya, nomor 5 itu aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan meroda dan lenting tangan. Setelah gerakan tadi disusul gerakan meroda. Setelah meroda kalian melakukan gerakan namanya lenting tangan, berarti menggunakan lenting tangan. Jadi ingat ya, gerakan melenting ini berbeda dengan gerakan loncat harimau atau gerakan roll depan. Nah, gerakan lenting ini adalah kepalanya sama sekali tidak menempel pada matras, tapi diangkat dengan menggunakan kedua tangan seperti ini. Nah, posisi harus pakai ancang-ancang ya. Biasanya kalau ancang-ancang biasanya dapat menghasilkan suatu tenaga yang kuat pada kedua tangan ini. Nah, sehingga menghasilkan lentingan tangan yang baik. Nah, kalau nggak kuat maka di sini nanti akan jatuhnya akan bahaya, nanti kena punggungnya atau bagian belakang perut sini bisa sakit. Nah, tapi kalau didorong dengan kekuatan tangan yang kuat maka akan menghasilkan lentingan yang bagus seperti ini. Itulah nomor 5. Untuk selanjutnya atau yang nomor 6 itu aktivitas pembelajaran rangkaian guling depan, guling belakang, guling lenting, loncat harimau, meroda dan lenting tangan. Jadi gerakan-gerakan tadi semuanya dijadikan satu, dikombinasikan menjadi satu gerakan ya. Jadi dari 6 gerakan tersebut dikombinasikan, digabung menjadi satu gerakan, nanti nggak sendiri-sendiri. Oke, satu. Nah, yang pertama sebelum kita melakukan aktivitas tadi ya, kalian harus pemanasan dulu ya. Lenturkan badan kalian supaya tidak jadi cedera. Nah, ini 6 gerakan. Yang pertama itu gerakan guling belakang. Kalian melakukan guling belakang, kemudian habis guling belakang kalian melakukan gerakan roll depan. Setelah roll depan langsung lagi gerakan namanya ini ya, guling lenting,
Kemudian setelah gunting kalian disusul loncat harimau. Setelah loncat harimau disusul dengan gerakan meroda dan terakhir dengan gerakan lenting tangan. Jadi 6 gerakan dikombinasikan menjadi satu gerakan dalam satu waktu. Itulah pembelajaran kita mengenai senam lantai untuk kelas 9. Semoga anak-anakku sekalian paham tentang apa yang Bapak jelaskan dan nanti mampu menjawab soal-soal berikut ini dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Inilah soal yang kalian wajib harus jawab dan kalian harus kumpulkan dengan Bapak. Ya, soalnya seperti ini. Silahkan kalian tulis dan kalian ganti ke dalam kertas dan kumpulkan atau upload kepada Bapak. Demikianlah pembelajaran kita mengenai senam lantai untuk kelas 9. Semoga bermanfaat. Marilah kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.